3 dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini kami akan memaparkan materi tentang peristiwa sekitar proklamasi. Sebelum memasuki materi tersebut, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Indri Nurayati, Saya Mazda Keisha Suryana, Saya Jaban Indina Karolin. Saya Deli Ristiana. saya Nabila Rahman, saya Azalia Riko. selamat menonton! Ada dibentuknya BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dan PPKI resmi dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKI, Jepang tengah dalam kondisi terdesak karena ia kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir 1944. Rakyat Indonesia pun gencar melakukan pemberontakan di berbagai daerah untuk menuntut kemerdekaan. Untuk keluar dari kondisi terdesak itu, akhirnya Jepang memutuskan memenuhi janji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dua pengaboman Nagasaki tanggal 9 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis inflasi atau Fatman di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengaboman terjadi, dampaknya penewasan 90.000 sampai 1.406.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lainnya disertai sakit dan kurangnya gizi. Di dua kota tersebut, sebagai besar korban tewas merupakan warga sipil meskipun terdapat garnison militer besar di Hiroshima. Tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengaboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengaruh pengaboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etisnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Yang ketiga ada pengaboman Hiroshima. Sebagai pusat produksi sekitar 350.000 orang yang terletak sekitar 500 mil dari Tokyo, dipilih sebagai target pertama proyek Manhattan. Setelah tiba di pangkalan AS di Pulau Pasifik Tinian, bom uranium 235 sebesar lebih dari 5.000 pon dimuat ke dalam pesawat pengeboman B-29 dengan dimodifikasi dengan nama Enola Gay, diambil dari nama ibu pilotnya Kolonel Paul T. Bates. Pesawat menjatuhkan bom Little Boy dengan parasut pada 6 Agustus 1945 pukul 8:15 pagi. Bom itu meledak 2.000 kaki di atas Hiroshima dalam ledakan yang setara dengan 12-15.000 ton TNT yang menghancurkan 5 mil persegi kota. Yang keempat, ada Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada Sekutu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada 15 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia II pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada Sekutu tidak sampai ke Indonesia. Namun salah satu tokoh Indonesia yakni Sultan Syahrir telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Syahrir pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak dua tokoh penting bangsa Indonesia, Soekarno dan Bung Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kelima, peristiwa Renggras Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan segera. Namun, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia secaranya dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pendapat itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Renggras Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Renggras Dengklok demi menjauhkan dua tokoh penting di bangsa Indonesia itu dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Renggras Dengklok. Setelah 1 hari
berada di Renggras Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada penyusunan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, mereka singgah di kediaman Laksamana Tadasi Meida untuk merumuskan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di rumah Laksamana Meida. Di sana, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan Soekarni, BM, Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi di Ruang Meida juga disaksikan satu tokoh Jepang, yakni Miyoshi yang merupakan orang kepercayaan Somo Bucho, yaitu kepala pemerintahan umum. Mayor Jenderal Nishimura. Sementara itu, tokoh-tokoh lain, baik dari golongan tua maupun muda, menunggu di serambi muka rumah Laksamana Meida. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Adapun penyusunan konsep teks proklamasi selesai saat menjelang subuh. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum